Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Dayang Lembah Jenges. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si Dayang Lembah Jenges. 15 tahun setelah kejadian tragedi Ngipri Ketek, aku bersama dengan keluarga menempati sebuah tempat yang jarak dan lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumah dari keluarga Ningrat. Semenjak kejadian tersebut, bapak dan juga ibu sangat menjaga aku dan juga Mas Rahardian. Katanya semua memang akan berakhir, akan tetapi bekas dan dendam masih saja tersulut di dalam dada orang-orang yang membenci keluargaku. Dan tepat saat itulah hal yang tidak pernah kusangka-sangka terjadi begitu cepat. Saat dimana usiaku sudah merambah ke masa remaja, aku diminta oleh kedua orang tuaku untuk menjalankan sebuah ritual khusus. Ritual ini dipergunakan untuk berjaga-jaga jika ada dan tiadanya kejadian yang sama itu akan terjadi. Bulan Suro, langit tidak seperti biasanya menampakkan wajah muramnya di pagi hari. Aku bergegas untuk berangkat ke sekolah karena memang sudah waktunya untuk menuju ke sekolah. Usiaku sekarang adalah 15 tahun dan jarakku dengan Mas Rahardian tidak terlalu jauh. Kami berdua memang sangat akrab, hampir setiap waktu kami selalu bersama untuk mengerjakan masing-masing permasalahan kita secara musyawarah. Bapak dan ibu mengajarkan kami berdua untuk saling tolong-menolong, karena memang pekerjaan bapak juga sebagai seorang tabib di desa. Tidak heran bapak selalu memberikan perhatian lebih kepada kami berdua untuk menjunjung tinggi rasa tolong-menolong antar sesama. Kegiatanku tidak terlalu banyak. Selain aku harus sekolah, aku juga dituntut untuk mengaji di salah satu kiai yang ada di desa ini. Beliau bernama Kiai Sukri, dikenal sebagai guru ngaji yang sangat sabar dan telaten di desa ini. Walaupun begitu, kedekatan antara bapak dan juga Kiai Sukri benar-benar sangat erat. Jika memang ada seorang pasien yang mendatangi rumah bapak dengan memiliki penyakit gaib, maka bapak dan Kiai Sukri yang akan menanganinya. Perawakan Kiai Sukri sama seperti Kang Waris. Bapak menceritakan jika Kiai Sukri sangat mirip dengan saudaranya yang telah meninggal dunia. Dia adalah Kang Waris. Karena itulah bapak dan juga Kiai Sukri saling menjaga satu sama lain untuk melindungi desa. Keduanya dikenal sebagai sesepuh desa karena telah menolong banyak orang yang mengalami penyakit aneh seperti santet, kesurupan, guna-guna, dan lain sebagainya. Sore itu aku pergi ke rumah Kiai Sukri untuk mengaji. Biasanya aku mengaji ke tempat Kiai Sukri bersamaan dengan Mas Rahardian. Namun karena Mas Rahardian sedang sibuk dengan tugas sekolahnya, aku pun berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda yang bagian depannya terdapat sebuah ranjang kecil sebagai tempat untuk menyimpan tas. Jarak antara rumahku dengan Kiai Sukri tidak terlalu jauh, hanya saja aku sering menggunakan sepeda untuk mendatangi rumahnya. Sore itu rumah Kiai Sukri tampak sepi, tidak seperti biasanya. Rumah Kiai Sukri benar-benar sangat sunyi dan tidak banyak anak-anak desa yang datang. Saat tiba di rumah Kiai Sukri, aku langsung meletakkan sepeda di dekat pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempatku mengaji. Setelah itu aku ambil tas yang berisi Al-Quran dan beberapa alat tulis yang biasanya aku gunakan tatkala ada pengajian tambahan dari Kiai Sukri. Aku mendengar suara merdu bacaan Al-Quran Kiai Sukri saat menguruk ngaji beberapa anak desa yang belum selesai. Aku segera masuk ke dalam dengan cara menundukkan sedikit badan sebagai bentuk penghormatanku terhadap guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aisyah. Kemari nak. Aku langsung menuju ke arah Kiai Sukri dan segera duduk di hadapannya sembari membuka tas yang di dalamnya terdapat sebuah Al-Quran. Setelah aku mengambil Al-Quran, Kiai Sukri pun meminta padaku untuk membuka surat Ajin. Buka surat Ajin nak. Ajin Kiai? Iya, surat Ajin. Tapi Kiai, saya masih di juz 16 sedangkan Ajin itu kan di juz ke-29. Buka saja nak.
Aku pun langsung membuka surah Al-Jin yang berada di juz ke-29. Entah mengapa tidak seperti biasanya, Kiai Sukri memintaku untuk membacakan sebuah surat Al-Quran yang belum aku gapai ini. Setelah menemukan surah Al-Jin, aku pun menatap wajah Kiai Sukri. Dia kemudian memintaku untuk membaca surat tersebut. Akan tetapi aku merasa ada yang tidak beres. Mengapa di belakangku sudah tidak ada orang sama sekali? Kemana semua anak-anak warga tadi yang bersama aku? Kiai, tadi mereka santri-santri gaibku, baca saja sekarang, nak. Jantungku mulai berdegup kencang, keringat dingin mulai keluar secara perlahan-lahan. Jari jemariku ikut bergetar tatkala Kiai Sukri baru mengungkapkan bahwa hari ini tidak ada pengajian khusus kecuali aku dan para santri-santri gaibnya. Aku baru ingat jika ini adalah bulan Suro, bulan di mana para jin bertebaran di seluruh penjuru desa. Entah karena memang ini adalah hari raya bagi mereka semua, namun aku sendiri percaya bahwa Kiai Sukri memiliki maksud tertentu agar aku bisa hadir di rumahnya. Aku pun memberanikan diri untuk membacakan surah Al-Jin ayat pertama. Entah mengapa aku merasa leherku terasa berat. Batinku terasa tidak nyaman. Tatkala membacakan surat ini di hadapan Kiai Sukri, tanganku juga tidak berhenti untuk bergetar. Aku seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kasat mata, namun aku tetap untuk menyelesaikan bacaan tersebut dengan membacanya dari ayat per ayat. Mataku masih tertuju kepada mushaf Al-Quran yang diletakkan di atas meja, akan tetapi ada yang merasa aneh saat itu. Aku mendengar tarikan nafas berat dari Kiai Sukri. Beliau seperti merasakan beban yang berat di tubuhnya. Tatkala aku membacakan ayat ketiga dari surat ini, tiba-tiba angin dari luaran berhembus dengan kencang hingga memberikan getaran hebat terhadap jendela rumah Kiai Sukri. Aku mencoba menghentikan bacaan tersebut karena merasa sedikit takut. Belum lagi dengan batinku yang merasa bahwa ruangan ini begitu sempit, rasanya aku benar-benar mulai merasakan banyaknya keberadaan orang-orang yang tidak terlihat yang sudah duduk di sekitarku. Kiai Sukri mengetuk meja dengan menggunakan jari telunjuknya seperti memberikan tanda untuk diteruskan bacaan Al-Quran tersebut. Aku kembali menundukkan wajahku dan memfokuskan diri untuk menyelesaikan ayat demi ayat dari surat ini. Entah apa tujuan dan maksud dari Kiai Sukri untuk memintaku membacakan surat ini. Akan tetapi surat ini benar-benar bukan surat biasa yang aku baca tatkala dalam keadaan seperti ini. Sudah 4 ayat yang aku baca dari surat ini, punggungku merasa sangat pegal. Leherku terasa berat seperti ada yang meletakkan tangan dan menekannya di leherku dengan kencang. Kiai Sukri masih memandangiku. Ia terus memintaku untuk membacakan ayat selanjutnya. Mungkin beberapa ayat lagi Kiai Sukri akan menyuruhku untuk membacakannya. Gelagat dari jari jemari Kiai Sukri kembali memberikan tanda dengan cara mengetukkan jari telunjuknya di atas meja. Lanjutkan, nak. Aku menghela nafas sejenak. Di luar langit tampak gelap. Malam ini bisa jadi akan turun hujan deras. Seperti biasa, setiap bulan Suro, desaku selalu mendapati hawa mendung yang datang secara tiba-tiba. Cuaca seperti menyatu dengan adat yang telah dibiasakan di desa ini. Bulannya dianggap sangat sakral, pasti memberikan sebuah pertanda dan pembeda dari bulan-bulan lainnya. Kiai Sukri memintaku untuk kembali melanjutkan bacaannya. Akan tetapi tubuhku keburu merasa seperti kepanasan. Bayangkan saja kita duduk seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tidak kasat mata. Lalu punggung dan leher kita seperti menahan beban yang sangat berat. Entah mengapa Kiai Sukri memintaku untuk membacakan surat ini. Akan tetapi surat ini sangat berefek besar denganku. Lanjutkan, nak. Dan ketika ayat ke-6 aku bacakan, tiba-tiba Kiai Sukri terbangun dari duduknya. Ia kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang begitu membuatku merinding karenanya. Assalamualaikum para danyang. Aku pun perlahan menengok ke arah belakang. Hawa merindingnya begitu kuat. Baru kali ini aku merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Seluruh tubuhku tampak bergetar tatkala mendapati sebuah bayangan hitam yang berada di dekat pintu masuk rumah Kiai Sukri. Kiai, itu siapa?
Kiai Sukri hanya terdiam, ia tidak menjawab pertanyaanku. Aku pun segera bangkit dari tempatku duduk dan berlindung tepat di belakang tubuh Kiai Sukri. Di situ terjadilah sebuah obrolan batin antara Kiai Sukri dengan sosok bayangan hitam yang tidak terlihat bentuk wajah dan tubuhnya. Hanya terlihat bayangan hitam yang memanjang dan mengeluarkan hawa merinding yang menakutkan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Kiai Sukri kepada sosok bayangan hitam tersebut. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berlindung di balik tubuh Kiai Sukri. Terlihat dari beberapa gerakan tangan Kiai Sukri yang meminta pada makhluk tersebut untuk segera meninggalkan tempatnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian bayangan hitam itu menghilang tepat di saat langit kembali menampakkan kecerahannya. Mendung yang tiba-tiba menyelimuti desa ini langsung menghilang bersamaan dengan kaburnya sosok hitam kiriman tersebut. Aisyah. Iya, Kiai. Beritahu bapakmu beberapa hari ke depan ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Baik, Kiai. Saya akan sampaikan ini kepada bapak saya. Kiai Sukri mengangguk paham. Ia kemudian mempersilahkan padaku untuk pulang, padahal aku sendiri ingin menanyakan terkait apa tujuan dirinya memintaku untuk membacakan surat Al-Jin hanya dengan ayat ke-6 saja. Mungkin ayat yang aku bacakan seperti memberikan pertanda bahwa akan ada sebuah serangan di desa ini. Kiai Sukri memang dikenal sangat penutup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kecuali kepada bapakku. Dia sangat terbuka akan hal-hal yang selama ini ia sembunyikan di hadapan para warga. Karena menurut bapak, hanya dirinya lah yang mampu mengerti maksud dan tujuan dari Kiai Sukri serta hal-hal yang ia ketahui terkait dengan dunia tak kasat mata. Bapak mampu menyeimbangkan obrolannya. Malam harinya aku sampaikan pesan ini kepada bapak. Kebetulan saat itu ibu dan bapak sedang membicarakan sesuatu terkait kedatangan Mas Krishna dan Raden Surapto yang nantinya akan berkunjung ke rumahnya. Saat dimana bapak dan juga ibu sedang membicarakan terkait dengan kejadian masa lalunya, aku pun berencana untuk bergabung dan ikut dalam obrolan tersebut. Akan tetapi bapak yang memang sudah mengetahui maksud dan tujuanku, beliau pun segera menanyakan pesan yang disampaikan oleh Kiai Sukri kepadanya. Ada pesan dari Kiai Sukri. Aku mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan yang diarahkan kepada bapak kepadaku. Bapak pun menyuruh untuk masuk dan duduk tepat di sampingnya sembari memintaku untuk menceritakannya pesan yang diberikan oleh Kiai Sukri untuk bapak. Kata Kiai Sukri, beberapa hari ke depan ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Tadi aku baru saja mendapatkan kejadian aneh di rumah Kiai Sukri. Kejadian aneh? Aku disuruh oleh Kiai Sukri untuk membacakan surat Al-Jin hanya sampai ayat ke-6. Pikirku Kiai Sukri ingin memintaku untuk segera menghantamkannya. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang membuatku takut. Bapak dan ibu mencoba untuk menyimak semua pembicaraanku dengan baik. Tampaknya pesan yang disampaikan oleh Kiai Sukri benar-benar tidak main-main. Bisa saja pesan ini adalah sebuah peringatan untuk Kiai Sukri dan bapak terkait orang-orang yang tidak menyukainya untuk menjaga desa ini. Apa itu? Saat aku menyelesaikan ayat ke-6, tiba-tiba Kiai Sukri langsung terbangun dari duduknya dan mengucapkan salam pada sesuatu. Padahal di situ hanya ada aku dan juga Kiai Sukri. Dan memang benar saat aku membalikan badan, aku melihat ada sosok bayangan hitam yang berada di hadapan pintu. Bersamaan dengan aku menceritakan hal tersebut, tiba-tiba Mas Rahardian langsung masuk ke kamar. Dia langsung berteriak, "Pak, Bu, kambingnya mati!" Ibu langsung menatap ke arah bapak. Sepertinya mereka berdua mengetahui hal janggal yang baru saja terjadi pada keluarganya saat itu. Bapak dan ibu segera keluar dari kamar, disusul oleh aku dan juga Mas Rahardian. Kami berdua pun langsung melihat hal aneh yang baru saja menimpa kepada kambing kami, di mana di bagian perutnya sudah terburai hingga organ bagian dalamnya terlihat. Bapak pun menyuruh kepada ibu untuk mengambil garam dapur. Yang ditakutkan bapak, kambing miliknya mati karena terkena hewan buas atau ular atau sejenis hewan lainnya yang mampu merobek perut kambing dengan cara yang mengenaskan.
Setelah menyerahkan garam kepada Bapak pun segera menaburkan garam tersebut ke sekitar kandang sembari membaca sesuatu dari mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat kami sembari mengucapkan sesuatu. Kiai Sukri benar. Orang yang menyerang salah satu warga desa ini bukan orang sembarangan. Apakah dia dari keluarga Brotoseno? Bukan, dia berasal dari timur. Jengis. Bapak mengangguk membenarkan jawaban yang dilontarkan oleh ibu kepadanya. Tidak seperti biasanya, aku dan juga Mas Rahardian hanya termenung dan bertanya-tanya terkait apa yang sedang mereka bahas saat itu. Bahkan untuk seusia Mas Rahardian pun dia masih belum mengetahui apa yang dipikirkan oleh bapak dan juga ibu. Alhasil bapak pun menyuruh pada kami semua untuk segera masuk ke dalam, entah karena ada sesuatu yang disembunyikan olehnya atau memang karena ada ketakutan dalam dirinya sendiri. Tepat di pagi hari, bapak dan ibu segera membereskan rumah. Tidak seperti biasanya, mereka berdua benar-benar membereskan hampir seisi rumah. Katanya akan ada saudara lama yang akan datang untuk memberitahu terkait peninggalan terah yang selama ini disembunyikan. Mereka pun menunggu sembari menyiapkan segalanya. Aku dan Mas Rahardian diminta untuk menyiapkan wedang dan juga makanan. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu, jadi aku dan juga Mas Rahardian membantu bapak dan juga ibu untuk menyambut saudara lama yang selama hampir 15 tahun lebih tidak pernah bertemu. Aku sendiri penasaran siapa mereka ini. Mengapa mereka berdua sangat penting sekali sampai-sampai bapak dan juga ibu menyiapkan dan merapikan rumah hanya untuk menyambut saudara-saudaranya. Tidak berselang lama datanglah dua orang pria dengan pakaian yang sangat rapi. Keduanya seperti berasal dari kerajaan terdahulu, dengan desain pakaian yang klasik dan terlihat mahal. Assalamualaikum Arto, Esa. Waalaikumsalam Mas Krishna, Kang Mas Suropto. Keduanya ternyata bernama Mas Krishna dan juga Raden Suropto. Waktu kecil aku dan juga Mas Rahardian sering diceritakan terkait dua orang ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang selamat dan berhasil melakukan pati obor atau memutuskan ikatan saudara dengan keluarganya masing-masing, yaitu keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Diketahui Mas Krishna melarikan diri di sebuah tempat yang lokasinya berada di bagian barat. Sedangkan Raden Suropto, dia melarikan diri ke sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran, atau sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Kata ibu, Siti Pangaliran itu adalah lautan bagi mereka yang memiliki niat jahat untuk memasukinya. Karena itulah Raden Suropto aman pasca serangan dari Ngipri Ketek 15 tahun yang lalu yang dipimpin langsung oleh Raden Angkoro. Kedatangan dua orang saudara dari ibu ini benar-benar sangat membuat bapak dan juga ibu merasa takjub sekaligus bahagia. Keduanya benar-benar sangat tidak menyangka akan bertemu kembali setelah tragedi mengerikan yang menimpa beberapa orang-orangnya. Memori yang menyakitkan itu masih tersimpan rapi dalam benak bapak dan juga ibu. Keduanya masih belum bisa melupakan mimpi buruk yang terjadi dalam kehidupannya hanya demi mendapatkan seorang bayi yang disinyalir sebagai kunci utama untuk menyelesaikan Ngipri Ketek tersebut. Jadi ini yang namanya Aisyah. Aku hanya mengangguk sembari melontarkan senyumanku kepadanya. Mas Krishna berbalik memberikan senyuman hangatnya kepadaku, lalu tidak berselang lama dia memelukku sembari meneteskan air matanya. Syukurlah kau selamat, nak. Aku terperanjat saat Mas Krishna memelukku. Ia seperti baru pertama kali menemui saudaranya dan melepaskan dahaga rindunya dengan orang yang begitu dinanti-nantikannya. 15 tahun sudah Ngipri Ketek berlalu. Hanya kami bertiga yang selamat. Sisanya... Bapak mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang membuatnya sedikit terharu. Mas Krishna pun melepaskan pelukannya. Kali ini ia memeluk Mas Rahardian. Dia seperti rindu dengan seorang pria yang mungkin saja akan menjadi penerus dari terah yang telah ditentukan. Kamu harus menjaga keluargamu dan bagus. Hanya kalian berdua yang masih tersisa. Sisanya belum bisa ditentukan semenjak terjadinya babat peteng. Mas Krishna juga segera memeluk ibuku dengan erat. Wajar saja,
Keduanya adalah saudara kandung yang sudah lama tidak bertemu. Dari banyaknya saudara dari Mas Krishna dan juga ibu, hanya mereka berdua yang masih hidup saat ini, sisanya sudah gugur. Setelah melepaskan dahaga rindu, Mas Krishna dan juga Raden Surapto pun meminta bapak untuk menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini belum diketahuinya. Alhasil bapak dan ibu pun menceritakan secara detail. Hari itu aku menjadi tahu mengapa aku dan juga Mas Rahardian sangat istimewa di mata mereka. Ternyata hal ini disebabkan oleh garis terai yang kita miliki. Setelah menceritakan panjang lebar terkait perjalanan bapak dan juga ibu untuk bisa selamat dari kejaran Raden Angkoro, Mas Krishna pun menyerahkan sebuah manuskrip yang mana berisi tentang keturunan-keturunan yang masih utuh dan asli sebelum terjadinya Pati Obor. Ternyata dari keturunan tersebut tertulis juga garis keturunan yang lain dan mengarahkan langsung kepada garis keturunan bapak. Ibu sempat terperanjat saat mengetahui jika garis keturunan bapak masih terhubung dengan garis keturunan ibu dari Wareng, garis kelima, di mana Wareng dari ibu masih memiliki saudara dekat dengan bapak. Di situ juga tertera garis keturunan yang berasal dari bapak seperti Raden Kuncoro dan juga mengarahkan nantinya kepada Nyai Rati. Manuskrip terakhir yang dibawa oleh Mas Krishna juga sedikit membongkar terkait keluarga Brotoseno. Dalam manuskrip tersebut terdapat beberapa keturunan dari keluarga Brotoseno yang tidak dianggap karena berasal dari selir. Wajar saja jika Raden Jogopati masih bersaudaraan dengan Raden Angkoro, walaupun yang membedakan adalah mereka berdua bukan saudara dari satu garis keturunan yang seimbang. Mas Krishna menjelaskan jika Raden Surapto adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang asli setelah Raden Angkoro. Sisanya mereka semua berasal dari jalur lain. Dia juga menceritakan jika semua keturunan dari ibu berlarian ke arah barat saat tragedi Pati Obor itu berlangsung. Sedangkan untuk garis keturunan bapak, Mas Krishna menyebutkan jika semua garis keturunan bapak berasal dari daerah utara. Namun ternyata ada satu sisi di mana bapak sendiri tidak mengetahui akan tragedi masa lalu yang sama menimpa kepada garis keturunan ibu. Garis keturunan Mbak Esa memang sangat mengerikan, akan tetapi garis keturunanmu lebih mengerikan, Mas Harto. Garis terahmu hampir sama seperti Mbak Esa, yang membedakan hanya satu. Tatkala seluruh garis keturunan Mbak Esa memisahkan diri karena tekanan Belanda, namun garis keturunanmu memiliki banyak pembelot yang akhirnya menjadikan permusuhan antara satu garis keturunan yang satu dengan keturunan yang lainnya. Bapak baru mengetahui cerita semacam ini. Mungkin Mas Krishna adalah salah seorang yang mengetahui banyak terkait cerita semacam ini. Buktinya ia mengetahui sedikit latar belakang Tra yang dimiliki oleh bapak. Tra ini disebut sebagai garis keturunan yang menyangkut kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Krishna terdiam sejenak. Ia sepertinya ingin menjelaskan sebuah fakta yang belum diketahui oleh keluargaku. Jika Mbak Esa memiliki keturunan pembelot dengan berambisi melakukan ngibri kete, akan tetapi garis keturunanmu tidak semuanya berada di utara. Sebagian mereka berkembang di timur. Bapak dan ibu terdiam. Ia kembali menyimak kalimat yang akan dibicarakan oleh Mas Krishna terkait Tra yang berasal dari timur. Apa maksudnya, Mas? Mengapa ada sebagian yang mengarah ke timur? Mereka yang berada di timur berkeinginan untuk menupaskan orang-orang yang terlahir di utara. Kau berada di utara, Mas, dan mereka terkenal dengan sesuatu yang mematikan dan lebih mengerikan dari kami yang berada di barat. Aku sendiri baru mengetahui hal semacam ini. Mengapa orang-orang terdahulu memiliki sebuah garis keturunan yang sangat mengerikan? Aku kira hanya ibu saja yang memiliki sebuah garis keturunan yang mampu membuat tragedi ngibri kete. Ternyata aku salah. Mereka dikenal sebagai pengatur danyang, penggerak roda pemerintahan, dan kekuatan yang mereka gunakan adalah jenges. Jenges adalah istilah lain untuk orang-orang yang mendalami sebuah keilmuan yang sangat dilarang. Ilmu hitam yang menjadi sebuah patokan oleh orang-orang yang ingin menguasai ini. Biasanya menggunakan ilmu ini untuk melumpuhkan lawannya. Nama lain dari jenges adalah teluh atau santet. Biasanya orang yang memiliki ilmu jenges atau santet ini dapat melakukan apa saja, termasuk mengendalikan sosok danyang.
Danyang yang dimaksud adalah leluhur atau sosok yang menjadi sebuah senjata untuk bisa menyerang korbannya atau bahkan mematikannya dalam sekejap. Mas Krishna menyebutkan jika orang-orang barat dan utara menggunakan ngipri atau pesugihan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka orang-orang timur dan selatan menggunakan jenges atau santet untuk bisa mendapatkan ambisinya. Ketentuan yang berlaku ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tentunya mereka yang mendalami keilmuan ini merupakan orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sangat ditakuti. Seperti keluarga Brotoseno contohnya, keluarga ini merupakan keluarga yang mendalami keilmuan hitam jenis ngipri. Oleh sebab itu, garis keturunan dari ibu memiliki garis keturunan yang mendalami keilmuan ngipri. Sedangkan dari garis keturunan bapak, Mas Krishna menyebutkan tidak semuanya melakukan keilmuan jenis jenges. Pasalnya ada beberapa keturunan lainnya yang tidak mendalami keilmuan ini, seperti contohnya Raden Kuncoro dan juga istrinya yaitu Nyai Rati. Aku masih menyimak segala pembicaraan yang disampaikan oleh Mas Krishna. Entah mengapa kedatangan Mas Krishna dan juga Raden Surapto seperti membuka tabir baru untukku dan juga Mas Rahardian untuk mengetahui secara detail dari garis keturunan kami berdua. Tak disangka aku dan Mas Rahardian terlahir dari keluarga yang luar biasa, keluarga yang memegang penuh kendali dari Tra masing-masing. Ibu yang memegang Tra dari keluarga Ningrat dan sedangkan bapak masih dirahasiakan. Mas Krishna sendiri belum mengetahui secara detail terkait keturunan yang memiliki marga Artonegoro. Dia juga menyebutkan orang-orang Artonegoro sangat sulit ditemukan, tetapi sekalinya ditemukan dan mereka berasal dari orang-orang timur yang memiliki ilmu jenges, maka kerusakan akan terjadi dengan sekali langkah yang mereka jejakkan ke satu desa. Jenges ini sulit untuk diakali, serangannya tidak bisa diketahui kapan dan bagaimana bentuknya. Jenges juga menguasai 4 elemen penuh, baik itu air, api, udara, dan juga tanah. Kemampuannya berbeda-beda. Aku semakin tahu tentang dunia yang tertutup ini. Pastinya ada hal lain mengapa mereka melakukan hal itu. Entah karena menjadi keluarga pembelot di zamannya atau memang kalah menguasai lini pemerintahan. Raden Surapto yang sedari tadi terdiam akhirnya akan bicara. Dia juga ingin memberikan jawaban terkait jenges yang dimaksudkan oleh Mas Krishna. Tra dari timur sejak dulu sering menjadi pembicaraan. Mereka merupakan pusat berkumpulnya kejahatan, namun tidak semuanya. Jika kalian tahu, Angkoro pernah berkunjung ke sana. Bapak dan ibu langsung terperanjat saat mendengar hal itu. Mereka berdua tidak menyangka jika Raden Angkoro pernah berkunjung ke timur. Apa tujuan dia ke timur? Entahlah. Kami dari keluarga Brotoseno tidak tahu menawarkan tujuannya. Namun ini juga menjadi satu kewaspadaan bagimu, Arto. Setelah kekalahan Angkoro, kemungkinan besar akan ada hal lain. Karena itulah kedua anakmu harus menguasai dasar dari jati diri Trahnya. Dasar jati diri Trah? Bapakmu tidak pernah menceritakan hal ini. Padahal ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk membentengi diri bagi mereka yang ditakdirkan memiliki pendamping khusus. Aku dan Mas Rahardian secara bersamaan menatap wajah bapak. Kami berdua penasaran apa yang dimaksud akan perkataan dari Raden Surapto ini. Segala ucapan dan kalimatnya sangat bertuah dan penuh dengan pesan tersirat. Mungkin ada sesuatu yang belum bapak sampaikan pada kami berdua terkait hal ini. Arto, ajari anak-anakmu untuk menguasai dasar jati diri Tra. Itu sangat penting. Penerus dari Tra yang memiliki pendamping khusus wajib mempelajarinya. Tapi umur mereka masih belasan tahun, Kang Mas. Bukankah mempelajarinya sangat amat berisiko? Justru di umur belasan tahun mereka akan mengetahui siapa dirinya tersebut. Jangan sampai mereka tidak melakukannya tepat di umur 20 tahun. Jika hal itu terjadi, pendampingnya akan merenggut tubuhnya dan menjadikannya sebagai wadah yang terikat sampai mati. Obrolan semakin berbobot. Aku dan Mas Rahardian semakin banyak ilmu yang didapatkan dari segala perkataan yang diungkapkan dari mereka semua. Mungkin pertemuan ini sangat langka. Manuskrip yang tersimpan rapi di tangan Mas Krishna adalah kuncinya. Mungkin saja di dalam manuskrip tersebut tersimpan banyak rahasia dan hal-hal yang selama ini tidak diketahui oleh keluarga.
Siap Kang Mas. Aku akan melakukannya dekat-dekat ini. Aku harap mereka semua bisa melakukan kesepakatan dengan para pendampingnya. Setiap manusia memiliki pendampingnya masing-masing, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki sebuah terah yang berasal dari ningrat atau sejenisnya. Pendamping mereka bukanlah pendamping biasa, biasanya pendamping mereka berasal dari leluhur-leluhur terdahulu. Aku juga diberitahu terkait jenis pendampingku. Kata bapak dan ibu, pendampingku adalah seorang wanita yang mengenakan kebaya. Itu berasal dari terah utara yang dimiliki ibu. Pendamping ini berhasil menjatuhkan dua orang sekaligus, yaitu Raden Jogopati dan juga Raden Angkoro, dari dua bentuknya yang sangat ditakuti, yaitu siluman ketek putih dan siluman ketek ireng. Dan yang uniknya, pendamping ini hanya ingin berada di sampingku, namun jika ada hal-hal tertentu, pendamping ini akan muncul ketika ada ancaman besar yang mengganggu dan memiliki niat untuk menghancurkan keluargaku. Sedangkan Mas Rahardian, dia belum diketahui jenis pendampingnya, entah karena memang dia termasuk orang yang istimewa atau tidak. Akan tetapi Mas Rahardian termasuk orang yang sangat beruntung karena dirumorkan akan terjadi penerus dari terah bapak atau terah dari timur. Masing-masing dari kalian memiliki pendamping. Aku baru bertemu dengan pendamping yang berada di sisimu. Aku? Wanita berkebaya itu? Benar, dia bukan pendamping yang biasa. Dia merupakan pendamping yang konon berasal dari sebuah turunan kerajaan terdahulu. Aku baru paham sekarang, ternyata wanita berkebaya yang dimaksud ini adalah seorang leluhur di masa lalu yang masih memiliki sebuah turunan dari salah satu kerajaan. Kemungkinan besar beliau bukanlah orang biasa. Sudah beberapa kali kedatangannya sangat membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sering hadir di lini keluargaku. Kalau Mas Rahardian, siapa pendampingnya? Dia berasal dari terah timur. Bapak sempat terkejut saat mendengar anak laki-lakinya ini memiliki pendamping yang selama ini tidak diketahui olehnya sendiri. Bagaimana cara mengetahuinya? Umumnya orang-orang yang memiliki pendamping dari timur tidak bisa diketahui keberadaan pendampingnya. Namun aku sendiri bisa melihat dari sorot matanya yang sangat tajam. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Mata ketiga. Bukan hanya itu, anak laki-lakimu ini memiliki mata yang mampu melihat kematian orang-orang. Namun untuk bisa mendapatkannya, dia harus sabar. Karena itulah perlunya mengasah jati diri terah kalian masing-masing. Setelah menjelaskan terkait hal-hal yang tidak diketahui oleh keluargaku, Mas Krishna dan juga Raden Suropto pun pamit untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka berdua berjanji akan kembali untuk mengunjungi bapak dan juga ibu jika semuanya telah selesai. Mas Krishna memang memiliki misi tertentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait terah timur yang dimaksud. Hal ini dilakukan mengingat kematian yang sudah menimpa Raden Angkoro dan hubungan khusus antara Raden Angkoro dengan orang-orang yang berasal dari terah timur. Begitu juga dengan Raden Suropto, beliau juga ingin membantu Mas Krishna untuk mengumpulkan hal-hal lain yang bisa membantu Mas Krishna. Tujuan mereka yang sekarang diprioritaskan adalah bagaimana caranya agar bisa menghalau serangan-serangan yang tidak mereka ketahui seperti Jenges. Jika kematian Raden Angkoro menjadi sebuah petaka baru bagi bapak dan juga ibu, kemungkinan besar hal ini akan berdampak kepadaku dan juga Mas Rahardian. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ada tujuan lain yang belum diketahui penyebabnya. Malam itu udara di desa sedikit berbeda. Sedikit dingin dengan terpaan angin yang kurang enak untuk dirasakan. Tubuhku sedikit menggigil sewaktu angin malam itu memasuki rumah. Untungnya hari ini Kiai Sukri meliburkan pengajiannya. Setelah kejadian kemarin hari, Kiai Sukri meminta padaku untuk beristirahat sejenak. Katanya dia juga sedang mendapatkan urusan penting dan mendesak terkait hal yang akan terjadi di desa pada beberapa hari ini. Aku berada di luaran rumah sembari menatap bulan yang indah. Bulan di tanggalan suro ini benar-benar sangat memukau cahayanya. Langit seperti dihiasi dengan terang benderangnya, warna bulan yang terpancarkan meluas hingga ke beberapa sudut langit. Hanya saja aku masih memikirkan terkait perkataan Mas Krishna dan juga Raden Suropto. Keduanya tentulah bukan orang biasa yang aku kenal. Mereka berdua memiliki garis keturunan yang sama sepertiku.
Apa yang mereka berdua sampaikan benar-benar membuatku kepikiran. Ingin rasanya aku mengetahui lebih dalam terkait apa yang dimaksud dengan keterkaitan antara Raden Angkora dan juga Terah Timur. Mungkinkah sosok yang selama ini ibu dan bapak ceritakan akan muncul lagi? Akankah ada orang-orang yang mirip seperti Raden Angkora? Mendengar ceritanya saja membuatku merinding ketakutan. Mengapa orang-orang seperti mereka dibiarkan hidup? Bukankah mereka sangat berbahaya? Atau jangan-jangan kehadiran mereka justru benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang tertentu? Aku terkejut saat suara dentuman besar terdengar dari salah satu rumah. Aku sendiri tidak tahu suara apa yang barusan aku dengar, seperti suara benda besar yang dihujamkan di atas rumah dan membuat dentuman yang sangat besar. Tapi perasaanku tidak enak. Aku merasa hawanya langsung berubah tatkala suara itu baru saja meletus. Entah leherku terasa dingin. Mungkin ini ada kaitannya dengan cuaca dingin yang sedang menimpa desa ini. Akan tetapi mengapa dinginnya seperti hal yang aneh dan tidak lumrah? Dinginnya sangat membuat tubuhku sedikit mati rasa untuk menggerakkan tubuhku. Tidak berselang lama, terdengar suara jeritan salah seorang warga yang membuat orang-orang berlarian keluar rumah. Aku melihat banyak warga yang berlarian ke salah seorang rumah warga. Ibu dan yang lainnya juga mendengar suara teriakan tersebut. Ada apa, Dek? Gak tahu, Bu. Tadi ada suara dentuman besar gitu. Terus tiba-tiba hawanya jadi dingin banget. Gak lama kemudian muncul suara teriakan minta tolong. Pak, aku akan ke Kiai Sukri dulu. Bapak segera mengganti pakaiannya dan bergegas menuju ke Kiai Sukri. Aku pun meminta izin pada ibu untuk ikut bersama bapak. Bu, aku mau ke sana ya. Jangan, biar bapak dan Kiai Sukri yang menyelesaikan perkara ini. Aku merasa khawatir dengan bapak dan juga Kiai Sukri, apalagi pertanda seperti ini sudah diberitahukan oleh Kiai Sukri sejak kehadiran sosok hitam yang mendatangi rumah Kiai Sukri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Mas Krishna terkait orang-orang yang dimaksud. Jika orang-orang yang berasal dari timur melangkahkan jejaknya ke desa ini, itu berarti dendam dari Raden Angkora mulai digaungkan. Langkah mereka akan membuat kerusakan dengan keilmuan jenges yang dimilikinya. Selama bapak masih berada di rumah Kiai Sukri, aku dan Mas Rahardian menjaga ibu di rumah. Kami berdua melihat raut wajah ibu yang penuh kekhawatiran. Ibu, padahal sudah 15 tahun sejak kejadian itu terjadi, tapi rasanya tidak ada satupun tanah yang bisa kita huni untuk menciptakan kedamaian. Aku tahu maksud ibu. Dia seperti merasa resah jika kehidupannya tidak aman. Entah takdir apa yang sedang dijalankan oleh keluargaku saat ini, akan tetapi 15 tahun lamanya sejak Nyipri Kete itu selesai, ibu masih tidak percaya jika hatinya merasakan kejanggalan yang luar biasa. Bapak pernah bilang dari semua anggota keluarga Ningrat, ibu adalah satu-satunya yang memiliki perasa yang tidak pernah meleset. Walaupun di berbagai anggota keluarga memiliki sebuah kemampuannya masing-masing, namun untuk hal yang tidak lumrah yang dimiliki ibu sangat membuatnya tertekan. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan kejadian buruk yang akan terjadi. Hati ibu terasa sangat tidak tenang. Ia kerap merasakan resah, pikirannya seperti dibuat kacau jika ada satu pertanda buruk yang akan terjadi. Tak berselang lama, bapak pun kembali sembari membawa sesuatu yang dibungkus menggunakan plastik hitam. Bagaimana, Pak? Apa yang terjadi? Ada satu warga yang terkena serangan, Bu. Dia kesurupan. Ada yang ganggu keluarganya, yang parah si anak makan ayam mentah hidup-hidup. Setelah itu dia memanjat pohon dan merusak rumahnya sendiri dengan cara melompat dari atas genteng. Besok aku akan ke rumah anak itu jika keadaannya tidak membaik. Kiai Sukri juga memberikan bungkusan yang berisi garam yang sudah dibacakan sesuatu olehnya. Terus kata Kiai Sukri gimana, Pak? Benar kata Mas Krishna. Semua terdiam. Aku merasa tidak percaya jika apa yang dikatakan oleh Mas Krishna benar-benar akan terjadi. Sosok yang merasuki tubuh bocah itu adalah kirimannya berasal dari timur. Ibu pun menghela nafas panjangnya. Kali ini pikirannya benar-benar tidak meleset. Dia tidak tahu siapa yang akan datang nanti.
Namun tekanan energi yang berdampak kepada kacaunya pikiran ibu seperti menandakan bahwa orang-orang yang akan mendatangi desanya adalah bukan orang-orang biasa. Mereka bisa saja memiliki niat tertentu untuk membalaskan dendam atas kematian dari Raden Angkoro. Bapak segera memeluk tubuh ibu. Aku dan Mas Rahardian saling berpegangan tangan. Walau bagaimanapun juga kami tidak akan mau kalah lagi. Siapapun mereka yang datang ke desa ini untuk menuntut kematian Raden Angkoro, maka sejatinya harus bersiap untuk menghadapi segala resiko agar terus bertahan. Keesokan harinya bapak kembali ke rumah tersebut. Aku dan juga Mas Rahardian kebetulan berangkat sekolah. Sisanya di rumah hanya ibu yang menjaga rumah seorang diri. Selama aku berada di sekolah, aku masih kepikiran dengan orang-orang yang berasal dari timur. Entah mengapa aku tidak bermaksud untuk mencari tahu lebih dalam, akan tetapi ketakutan yang tergambarkan dari wajah ibu benar-benar membuat aku khawatir. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba teman sebangkuku menepuk pundakku. Dia adalah Alia. Ya, kamu kenapa? Gak apa-apa, Alia. Aku cuma lagi banyak pikiran aja, gak tahu kenapa kayak ada beban aja. Enggak kok, keluargaku baik-baik aja. Terus kenapa? Oh ya, kamu tahu nggak? Katanya di desa kita ada salah satu anak kecil yang makan ayam hidup-hidup loh. Dia ngamuk-ngamuk juga sampai manjat pohon terus naik ke atas rumah. Aku tahu kok, cuman aku nggak tahu siapa anak kecil itu. Kok bisa ya? Aneh ya, desa kita kok kayak kena serangan gitu. Biasanya desa kita aman-aman aja. Alia merupakan temanku. Dia berada di desa yang sama sepertiku. Tidak heran jika rumor ini menyebar dengan cepat. Aku ke kamar mandi dulu ya, Lia. Oh ya udah. Aku pun bangkit dari tempat duduk dan meminta izin untuk menuju ke kamar mandi kepada ibu guru. Untungnya aku diperbolehkan untuk rehat sebentar dengan menuju ke kamar mandi guna menenangkan pikiranku. Sesampainya di kamar mandi, aku segera mencari ruang kamar mandi yang menurutku aman. Di situ terdapat 2 kamar mandi. Salah satunya adalah kamar mandi yang kedap cahaya. Saat aku melewati kamar mandi tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam. Duh, kamu dari utara ya? Aku terhenti tepat di bibir pintu. Mataku menatap ke arah kamar mandi yang gelap. Lalu bersamaan dengan itu aku melihat sosok bayangan hitam dengan kuku yang sangat panjang di setiap jari jemarinya. Kamu siapa? Sosok yang berada di kamar mandi itu hanya tertawa kecil. Suaranya mirip seperti nenek-nenek berusia 60 tahunan hingga membuat bulu kuduku merinding dibuatnya. Getihmu itu bakal jadi rebutan para danyang. Saat sosok hitam itu menyebutkan nama Danyang, aku teringat akan perkataan dari Mas Krishna. Danyang adalah sosok leluhur yang biasanya digunakan untuk para orang-orang dari Terah Timur untuk memperlakukan jengais terhadap korbannya. Aku melangkah mundur. Baru kali ini aku merasakan hal yang janggal di sekolahku sendiri. Tidak pernah sebelumnya aku temui hal-hal yang aneh sesaat sebelum melewati kamar mandi ini. Pada saat aku memundurkan langkahku, tiba-tiba keluar sosok wanita dengan tubuh yang kurus dan berambut acak-acakan dari bibir pintu sembari mengagetkanku. Kamu bakal jadi rebutan, Dok. Aku berteriak ketakutan. Teriakanku ini membuat panik orang-orang yang ada di luaran kamar mandi. Tentunya bagi para siswa-siswi yang berada di kelas. Mereka mendengar teriakan kencangku hingga para guru segera menuju ke kamar mandi. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku sebelum akhirnya para guru mendatangiku. Kamu kenapa, Syah? Aku hanya terdiam. Wajahku tiba-tiba pucat. Aku belum pernah merasakan ketakutan sedalam ini. Akhirnya aku pun dibawa ke UKS. Di sana aku diberi minuman yang sudah dibacakan doa. Minum ini, Syah. Kamu kayaknya banyak ngelamun sampai-sampai ada yang mau gangguin kamu, ucap salah seorang guru agama. Ganggu aku, Pak? Kamu kayaknya bukan orang-orang biasa pada umumnya. Entah kenapa orang-orang kayak kamu itu gampang banget ketempelan. Tidak berselang lama ibuku datang. Mungkin salah seorang guru melaporkan kejadian ini kepada ibu hingga membuatnya mendatangi langsung ke sekolah. Ibu tahu, Nak,
Aku takut. Ibu segera memelukku dengan erat. Aku baru pertama kali melihat sosok aneh yang ada di sekolah. Sosok itu seperti memberikan ancaman khusus kepadaku. Jangan dengerin omongannya. Mas Rahardian juga sama, dia dapat pesan yang sama. Bapak lagi ngurus Mas Rahardian di sekolah. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakan kejanggalan yang sama, akan tetapi Mas Rahardian juga mendapatkan teror yang sama sepertiku. Atas permintaan dari ibu, aku pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah untuk beristirahat. Saat tiba di rumah, aku melihat bapak dan juga Mas Rahardian yang sudah berada di depan rumah. Tampaknya mereka berdua menunggu kami. Bu, Aisyah baik-baik saja. Ibu pun meminta padaku untuk menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Aku hanya bisa menatap Mas Rahardian yang dari tadi menunduk lesu. Aku tadi ke kamar mandi, Pak. Terus aku dengar ada suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Gak lama kemudian dia keluar dari bibir pintu seperti ingin mendekap tubuhku. Katanya aku berasal dari utara dan disukai oleh para danyang. Bapak hanya mengangguk paham. Dia memahami maksud dari sosok yang muncul dari kamar mandi tersebut. Itu artinya aku sudah mendapatkan penanda dari mereka yang berusaha menduduki desa ini. Mas Rahardian juga sama. Tapi bedanya yang mendatangi Mas Rahardian bukanlah satu sosok, melainkan... Bapak memotong pembicaraannya sebelum dirinya menghela nafas panjang. Tampaknya masalah yang dihadapi oleh Mas Rahardian sangatlah serius. 5 sosok sekaligus. Aku terkejut mendengar hal itu. Mengapa Mas Rahardian didatangi 5 sosok sekaligus? Apakah karena Mas Rahardian memiliki pendamping yang Mas Krishna ungkapkan berasal dari Trah Timur? Kok bisa, Pak? Mereka meminta Mas Rahardian untuk bergabung dengan tuannya, Tuan para dayang yang dikirimkan oleh Mas Rahardian. Tidak ada yang tahu mengapa mereka sosok kiriman dari timur mulai berdatangan dan melakukan teror kepadaku dan juga Mas Rahardian. Sama seperti Mas Rahardian, pesan yang mereka sampaikan pun membahas tentang danyang. Akan tetapi menurut Bapak, kali ini ada hal lain yang mereka incar. Mereka menuntut kepada Mas Rahardian untuk bergabung dengannya, yang notabene melakukan gebrakan besar terhadap pembangkitan dayang di sana. Aku hanya melihat wajah Mas Rahardian yang penuh dengan ketakutan. Wajahnya sedari tadi hanya menunduk, jari jemarinya bergetar hebat. Tampaknya yang mendatangi Mas Rahardian bukanlah sosok-sosok kiriman biasa. Atas kejadian hal ini, Bapak pun segera mempercepat untuk melakukan sebuah ritual khusus untuk memperkuat dasar dari jati diri Trah yang harus dilakukan olehku dan juga Mas Rahardian. Ritual ini memakan waktu kurang lebih 7 hari lamanya, di mana orang-orang yang melakukan ritual ini harus melakukan tebusan terhadap para pendampingnya masing-masing dengan cara melakukan kesepakatan di antara keduanya. Mulai besok kalian harus melakukan ritual ini. Ritual ini hanya dilakukan tepat setelah suruh bergulir hingga tengah malam lamanya. Ibu adalah satu-satunya orang yang tidak menyukai ritual ini. Ia tidak mau anak-anaknya terikat dalam perjanjian lama yang pernah dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Apa tidak ada jalan lain untuk bisa membebaskan mereka berdua? Mereka berdua masih sangat muda. Bukankah orang-orang dulu mewariskan hal ini di saat waktu yang tepat? Tapi Bu, jika mereka tidak melakukan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bukankah Raden Surapto dan juga Mas Krishna sudah menyebutkan bahwa orang-orang dari timur akan berdatangan untuk membalaskan dendam atas kematian Raden Angkoro? Ibu hanya terdiam sembari menatapku dan juga Mas Rahardian. Ia begitu tidak tega tatkala mendapati takdir anak-anaknya yang harus mengemban beban seperti orang tuanya dulu. Kenapa ibu ragu? Ibu yang merupakan salah satu keturunan dari keluarga Ningrat sangat ragu dalam hal itu. Keraguan yang dimunculkannya seperti membuka kenangan buruk di masa lalu orang tuanya, Raden Argoyo Pripto. Kakekmu pernah melakukan hal ini, Nak. Dia adalah satu-satunya orang yang melakukan hal ini untuk dirinya sendiri. Namun pendampingnya menuntut lebih dan dalam kehidupannya ia sering mendapatkan gangguan-gangguan aneh.
Dalam penuturan ibu, Raden Argoyo Pripto pernah melakukan hal ini. Mungkin melakukan dasar jati diri tidak dilakukan oleh semua orang dan hanya orang-orang tertentu bagi mereka yang memiliki pendamping. Sempat disinggung lebih dulu jika ibu melarang hal demikian karena dirinya tidak ingin hal yang sama terjadi padaku dan juga Mas Rahardian. Resiko yang akan didapatkannya lebih besar dari apa yang mereka inginkan, seperti terhindar dari gangguan aneh dan hal lainnya. Kakekmu dulu melakukan hal ini karena menolak pemberian upeti dari seseorang yang berasal dari pemerintahan. Akan tetapi orang-orang yang dimaksud memiliki ingon-ingon yang banyak. Alhasil ia melakukan dasar jati diri untuk melindunginya. Namun petaka malah menyeretnya kepada kematian. Bapak baru mengetahui cerita itu. Cerita kelam dari mertuanya ini baru saja dibuka dan diungkapkan secara lebar oleh ibu hanya untuk menekankan larangan dalam melakukan ritual dasar jati diri. Berarti kematian Raden Argoyo bukan karena sakit atau semacamnya. Itu hanya untuk menutupi aib kami sebagai keluarga Ningrat. Kami biasa memanipulasi hal-hal itu untuk menjaga marwah keluarga. Ternyata kematian dari Raden Argoyo yang dirumorkan karena sakit adalah kebohongan yang sengaja ditutup-tutupi oleh seluruh anggota keluarga Ningrat termasuk ibu. Aku baru tahu fakta tersebut. Ibu memang tidak pernah menjelaskan secara rinci terkait keluarganya sendiri. Namun lambat laun semua akan terungkap, dan yang akan terjadi kali ini adalah apakah kematiannya benar-benar karena dampak ritual dasar jati diri atau karena hal lain. Sore itu aku berangkat ke tempat Kiai Sukri bersama dengan Mas Rahardian. Kali ini kami berdua juga memiliki pertanyaan yang sama kepada Kiai Sukri terkait dengan hal-hal yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Sesampainya di rumah Kiai Sukri, kami berdua pun segera masuk ke surau, tempat kami biasa mengaji di sana. Tampak dari kejauhan seorang pria dengan mengenakan pakaian putih dan sarung yang bercorak seperti guratan awan dengan warna di sekelilingnya berwarna biru dan coklat, sedang terduduk sembari membuka kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Aisyah, Rahardian. Kami berdua menyalami tangan Kiai Sukri, lalu kami membuka Al-Quran masing-masing untuk mengaji dengan langsung terhadap Kiai Sukri. Akan tetapi Kiai Sukri meminta padaku dan juga Mas Rahardian untuk tidak membuka Al-Quran. Kiai Sukri justru meminta pada kami berdua untuk diam dan tetap tenang. Bapakmu memintaku untuk mengajarkan sebuah dasar penting dalam kehidupan. Dasar ini bernama pondasi hidup manusia. Pondasi hidup manusia harus segera dibangun semenjak dia kecil sampai nanti dia menjalankan kehidupan yang penuh dengan macam-macam polusinya. Apalagi kalian berdua terlahir dari keturunan yang memiliki garis keturunan yang istimewa. Kiai Sukri meminta kepadaku dan juga Mas Rahardian untuk menutup mata sejenak. Tutup kedua mata kalian. Aku dan Mas Rahardian menutup kedua mata seperti yang diperintahkan oleh Kiai Sukri. Aku baru tahu jika pemberitaan tentang dasar jati diri telah diberitahukan dahulu oleh Kiai Sukri lewat Bapak. Tidak heran jika mereka berdua memiliki kedekatan yang istimewa. Hal-hal yang menyangkut kepada kebaikanku dan juga Mas Rahardian benar-benar diberikan seadil-adilnya untuk bisa menjaga keakraban mereka berdua. Nyai Aisyah Hartonegoro dan Raden Mas Rahardian Hartonegoro, kalian berdua harus menjalankan puasa mute. Puasa untuk mensucikan tubuh kalian dan juga membuat pondasi dalam kehidupan kalian. Saat dimana kami berdua sedang terpejam, tiba-tiba masing-masing pundak kami disentuh oleh sesuatu dari belakang tubuh kami. Sentuhannya benar-benar memberikan kehangatan bagi hati dan pikiran kami. Kiai Sukri sudah tahu akan hal itu. Ia kemudian mengucapkan salam hangat kepada sesuatu yang berada di belakang tubuh kami berdua.
Kalian berdua memang anak-anak yang beruntung. Pendamping kalian bukanlah pendamping yang melanggar titah leluhur terdahulu. Tidak berselang lama, tangannya memegangi pundak kami melepaskan diri bersamaan dengan suara hentakan kencang dari arah luar rumah. Kiai Sukri langsung terbangun dan menutup kedua mata kami dengan tangannya sendiri. Tapi kalian juga menjadi incaran dari orang-orang jahat yang memiliki ambisi untuk menyempurnakan kejahatan dalam hatinya. Aku akan melindungi kalian dari orang-orang yang menguasai para danyang dari lembah Cenges. Aku dan Mas Rahardian sedikit panik. Tubuh kami seketika merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang seperti membakar tubuh kami. Kiai, ada apa ini? Kenapa tubuh kami panas? Entah apa yang saat itu dilakukan oleh Kiai Sukri kepada kami, Mas Rahardian merasa seperti tidak nyaman. Ia memberontak dengan cara memegangi tangan Kiai Sukri dengan kencang. Jadi dirimu ingin mengambil capaku, Siki? Tidak berselang lama, Mas Rahardian pun membuka matanya. Ia kemudian berteriak dengan sangat kencang seperti sedang melihat sesuatu di hadapannya. Aku yang mendengar teriakan itu langsung memegangi tangan Kiai Sukri yang masih menutupi kedua mataku. Jangan melawan, kakakmu sedang dalam bahaya. Dia sedang dalam incaran. Aku hanya bisa mematuhi perkataan dari Kiai Sukri. Suara teriakan dari Mas Rahardian berhenti dengan sendirinya di saat tangan kanan Kiai Sukri memukul lantai dengan kencang. Perlahan Kiai Sukri melepaskan tangannya dan membiarkanku untuk melihat Mas Rahardian yang sudah terbujur kaku di lantai. Mas, Kiai, Mas Rahardian kenapa? Nanti aku ceritakan. Kiai Sukri merebahkan Mas Rahardian di tengah-tengah surau miliknya, lalu ia menekan tengkuk Mas Rahardian. Kenapa, Kiai? Kakakmu sudah diawasi oleh sesuatu. Dia bersembunyi di bagian tengkuk leher. Jika tidak dikeluarkan, maka dia akan terus dipantau. Pantas saja Kiai Sukri berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini menunjukkan ada sesuatu yang memang sedang bersembunyi dan bersemayam di tubuh Mas Rahardian. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu tidak terdeteksi oleh Bapak? Setelah kejadian itu, Kiai Sukri meminta padaku dan juga Mas Rahardian untuk melakukan puasa muti. Hal ini ditunjukkan untuk memperkuat dasar yang berada di dalam diriku dan juga Mas Rahardian. Malam harinya aku menyampaikan hal ini kepada Bapak dan juga Ibu terkait kejadian yang baru saja terjadi di surau milik Kiai Sukri. Bu, Pak, tadi pas kami berdua ke surau Kiai Sukri, lagi-lagi Kiai Sukri tidak menyuruhku untuk mengaji, melainkan memperkuat spiritual kalian. Maksud Bapak? Bapak sudah bicarakan hal ini kepada Kiai Sukri. Dan untuk nantinya, Kiai Sukri akan menjadi guru spiritual kalian juga. Jadi bukan dalam syariat saja kalian bisa menerapkan ilmu yang diberikan Kiai Sukri, melainkan ada ilmu spiritual atau kebatinan untuk bisa mengetahui tentang kehidupan seutuhnya. Aku mengangguk paham. Mungkin ilmu spiritual yang dimaksudkan oleh Bapak adalah dengan mempelajari hal-hal lain di luar ilmu syariat. Bapak memang sudah mengetahui itu semenjak adanya pendamping dalam diri anak-anak mereka. Yang uniknya, pendamping itu memiliki garis terah keturunan yang berbeda, di mana pendampingku berasal dari utara dan barat, sedangkan pendamping dari Mas Rahardian berasal dari timur dan selatan. Pantas saja Mas Krishna dan Raden Surapto sangat menjaga kami. Ketika melihat dua pendamping ini sangat berbeda dari yang lain, obrolan malam itu cukup ringan. Lagi-lagi Bapak masih membahas soal anak kecil yang berada di desa ini yang mendapatkan serangan gaib aneh. Sudah beberapa hari semenjak serangan itu berlangsung, keberadaan serangan yang mengarah kepada warga masih saja menjadi momok menakutkan bagi Bapak dan juga Kiai Sukri. Pasalnya mereka berdua belum mengetahui siapa pelaku dari hal ini.
Jika memang demikian, berarti serangan demi serangan gaib akan selalu menyerang warga sebelum pusat dari serangan itu dihentikan.